Halo, Aro di sini. Kembali lagi di segmen Jalur Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film lagi yang berjudul Space Sweepers. Sebelumnya saya ingatkan konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Film berlatar pada tahun 2092 yang menggambarkan bumi saat dalam kondisi hampir tidak bisa dihuni. UTS Corporation membangun rumah baru bagi umat manusia yang mengorbit dan meniru proses alami bumi. Namun, hanya beberapa orang terpilih yang diizinkan untuk naik dan menjadi warga negara UTS. Sementara mereka yang tersisa di bumi menghirup udara yang tercemar dan berjuang untuk memberi makan keluarga mereka. Di bawah bimbingan pendiri dan CEO UTS, James Sullivan, perusahaan ini bekerja untuk membuat Mars menjadi bumi baru, menumbuhkan tanaman yang dimodifikasi secara genetik di planet ini, dan mengubahnya menjadi lingkungan yang ramah bagi manusia. Untuk mengatur populasi di orbit dan mengawasi orang-orang yang bukan warga negara, UTS mengatur mereka melalui seperangkat aturan dan pajak yang ketat. Banyak non-warga negara dari seluruh dunia bekerja sebagai penyapu ruang angkasa, mengumpulkan puing-puing ruang angkasa yang mengapung di orbit bumi, dan menjualnya ke perusahaan untuk bertahan hidup. Cerita akan berfokus pada kru penyapu ruang angkasa beserta pesawat mereka yang diberi nama Victory. Film awal memperkenalkan kru penyapu dengan pesawatnya Victory, diantaranya Kim Tae-ho, Tiger Park, dan Boobs yang merupakan seorang android. Mereka dipimpin oleh Kapten Jang. Tiger Park menangani mesin kapal dan merupakan seorang mantan pemimpin gembong narkoba di bumi. Boobs dulunya adalah tentara robot, tetapi sekarang membantu memperbaiki kapal dan melemparkan jangkar untuk sampah luar angkasa sambil menabung untuk mendapatkan transparansi kulit lengkap agar bisa terlihat seperti manusia secara utuh. Kapten Jang adalah salah satu anak jenius yang disponsori oleh UTS dan menciptakan beberapa penemuan teknologi tinggi untuk perusahaan. Tetapi setelah mengetahui cara kerja perusahaan yang sebenarnya, dia menjadi seorang kriminal dalam percobaannya membunuh James Sullivan. Krunya terbunuh, namun Sullivan selamat. Jadi Jang bersembunyi dengan mengubah identitasnya dan menjalani transplantasi mata. Tae-ho, yang pernah menjadi tentara anak-anak, sedang mencari putrinya Sunny yang hilang, yang terlempar keluar angkasa saat terjadi sebuah kecelakaan. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah membayar tim pencari orang hilang untuk menemukan pelacak tubuh anaknya sebelum dia keluar dari orbit dan hilang di luar angkasa selamanya. Scene beralih saat tim Victory menemukan sebuah bangkai pesawat tengah melayang di orbit angkasa. Gak disangka-sangka mereka menemukan seorang anak kecil di dalamnya. Laporan berita mengatakan bahwa anak kecil imut itu adalah sebuah robot yang bernama Dorothy dan memiliki senjata pemusnah massal di dalam dirinya yang dibuat oleh kelompok teroris bernama Black Fox. Para kru Victory juga menemukan smartphone di dalam tas Dorothy dengan beberapa panggilan tak terjawab dari seseorang bernama Kang Hyun-nu. Mereka menelpon kembali dan meminta tebusan uang $2 juta untuk mengembalikan Dorothy. Di lain sisi, Tiger menemukan Dorothy lagi menggambar di kabinnya dan memulai percakapan dengannya. Dan nampak kalau Dorothy adalah seorang gadis yang baik, sehingga mereka pun menjadi akrab. Tae-ho dan Tiger membawa Dorothy ke klub malam untuk mengambil uang tebusan. Tapi Dorothy malah berkeliaran di tengah kerumunan. Tentara UTS sedang menunggu dan akan membantai para kru Victory apapun yang terjadi. Tiger dan Tae-ho menemukan Dorothy ketika prajurit 01 memberondong mereka. Tiba-tiba mata Dorothy berubah warna, dan ketiganya dilindungi dari ledakan oleh semacam tameng di sekitar mereka. Kapten Jang mengawasi semuanya melalui monitor di kapal. Dia juga memperhatikan pria yang datang untuk menjemput Dorothy, berteriak mengejarnya dan memanggilnya Codename. Ketiga kru Victory pun berhasil kembali ke kapal, dan Dorothy melanjutkan kegiatan menggambar dan bermainnya. Ketika ditanya oleh Jang siapa nama sebenarnya, Dorothy mengatakan Codename adalah nama Koreanya. Tae-ho mengabaikannya, mengira dia adalah robot, sementara Tiger menjadi semakin ramah dengannya. Dorothy dan Tae-ho menemukan tomat di tanaman yang telah dibantu dihidupkan kembali oleh Dorothy, yang tadinya pohon tomat ini dalam kondisi mati.
dan mereka pun menjualnya. Kapten Jang menemukan kertas di ransel Dorothy dan memeriksanya. Bubs merias wajah Dorothy dan menceritakan kisah Taiho. Taiho adalah seorang tentara anak-anak. Dia menjadi prajurit 01 pada saat usianya 17 tahun. Dalam salah satu penugasannya, Taiho menggerebek sebuah kapal yang membawa beberapa orang non-warga negara yang melarikan diri dan kemudian membunuh mereka semua. Lalu dia melihat bayi yang masih hidup dalam pelukan wanita yang sudah dia tembak dan mengadopsi bayi tersebut. Taiho menemukan kembali sisi kemanusiaannya dan Taiho menemukan dirinya menjadi susah untuk menyakiti orang lain. Akibatnya dia dipecat dari kepolisian, menjadi tunawisma dan menjadi non-warga negara. Setelah 1 tahun menjadi tunawisma, Taiho menjadi putus asa dan suka berjudi, dan jadi mengabaikan Suni. Saat Suni berkeliaran untuk mencari cemilan, terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan dia terlempar keluar angkasa. Taiho pun panik dan segera menghubungi jasa pencari orang hilang, tapi dia nggak punya uang untuk membayar jasa. Scene beralih saat seorang pria bertopeng mengikuti Codename ke toilet pabrik. Teriakannya membuat Taiho dan Tiger bergegas menyelamatkannya. Tetapi mereka disergap oleh sekelompok orang bertopeng. Tiger mengalahkan mereka semua dan Kapten Jang mengintervensi. Ternyata mereka adalah para penyapu sampah luar angkasa lainnya. Pemimpin mereka menjelaskan bahwa Black Fox bukanlah organisasi teroris, melainkan kelompok pecinta lingkungan. Dan Codename bukanlah android, tetapi anak manusia. Codename terlahir dengan penyakit bawaan. Ayahnya, Kang Henu, menyuntikannya dengan robot nano yang ditemukan di puing-puing ruang angkasa untuk menyelamatkan hidupnya. Nanobots membantu merawat Codename, tetapi mereka juga memberikannya kekuatan unik. Codename sekarang dapat berkomunikasi dengan nanobots lain dan dapat menyembuhkan serta melindungi sesuatu. Sullivan menemukan ini dan menggunakan Codename untuk mengubah Mars menjadi planet hijau yang sehat. Dia berencana untuk membunuh Codename dalam ledakan bom hidrogen karena robot nano hanya dapat dihancurkan dengan memecahnya menjadi atom melalui suhu tinggi yang ekstrim. Karena letaknya dekat dengan bumi, ledakan itu akan menyebabkan pabriknya jatuh dan menghancurkan bumi, serta menjadikan Mars satu-satunya pilihan yang layak bagi semua manusia. Para kru memutuskan untuk menyatukan Codename dengan ayahnya dan menonaktifkan bom dengan bantuan Black Fox yang akan menemukan dan membawa Dr. Kang ke titik pertemuan. Tentara menyerang mereka, tapi Taiho dan Codename berhasil melarikan diri. Mereka memasuki puing-puing ruang angkasa saat mencoba melarikan diri, dan robot nano mengelilingi kapal mereka dan mulai mengkonsumsinya. Codename berkomunikasi dengan mereka dan nanobots menyebar. Mereka memasuki pabrik tempat pertemuan dijadwalkan. Tapi ternyata mereka segera disergap oleh tentara UTS. Kemudian tentara UTS membunuh semua anggota Black Fox dan Dr. Kang sebelum membawa pergi Codename. Sullivan meninggalkan Taiho $4 juta sebagai imbalan karena meninggalkan Codename. Taiho mengambil uangnya, tetapi kru Victor yang lain memutuskan untuk menyelamatkan Codename, bahkan jika itu membunuh mereka. Taiho pergi untuk memberikan uang itu kepada petugas UTS, dan mereka menyerahkan sisa-sisa Suni yang terakhir ditemukan, yaitu pakaiannya, krayon, dan buku tulis Korea. Di dalamnya, Suni telah menulis bahwa dia ingin menjadi orang baik seperti ayahnya. Ini mengingatkan Taiho akan janji yang dia buat pada Suni untuk menjadi pria terbaik yang pernah dia kenal. Dia mengambil kembali uangnya dan kembali ke kapal dengan semangat baru sebelum mereka semua pergi untuk menyelamatkan Codename. Scene selanjutnya memperlihatkan Sullivan yang sedang menyiarkan dirinya untuk mengumumkan program Mars. Di saat yang sama, bom hidrogen telah dipersenjatai di pabrik dan Codename diikat di kursi. Tim Victory berhasil membebaskan Codename, tetapi Kapten Jang menemukan bahwa bom tersebut tidak dapat dijinakkan. Ini tidak hanya akan menghancurkan apapun di dalam jangkauan ledakannya, tapi juga menghancurkan nanobot yang berada pada radius 5.000 km. Satu-satunya cara nanobot Codename dan juga nyawanya bisa diselamatkan adalah jika dia berada di luar jangkauan. Maka tim Victory berangkat untuk terbang sejauh 5.000 km. Tetapi usaha mereka dihalangi oleh prajurit 01. Tiger berkelahi dengannya dan mengusirnya dari pabrik. Tim mengirimkan pesan ke para penyapu luar angkasa yang datang membantu mereka untuk melawan pasukan 01 yang menyerang.
Penduduk bumi mengetahui tujuan sebenarnya Sullivan saat mereka mendengarnya menceritakan rencananya melalui saluran komunikasi darurat para penyapu luar angkasa. Scene berlanjut pada saat perjuangan kru Victory dicegat oleh Sullivan yang mencoba melawan kru Victory untuk mengambil kembali Codename. Ketika tampaknya mereka telah kalah dalam pertempuran, Tiger dan Taiho menggunakan tenaga dorongan terakhir yang menempatkan kapal di luar jangkauan ledakan. Para kru Victory mengungkapkan rencana sebenarnya mereka yaitu mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan Codename. Kini Codename aman bersama para penyapu luar angkasa lainnya. Victory telah mengeluarkan bom dari intinya dan membawanya pergi, siap mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan bumi dan Codename. Bom itu pun meledak, namun terjadi sebuah keajaiban. Codename menggunakan semua robot nanonya untuk melindungi Victory dan menjangkau kru agar tetap aman. Setelah pertempuran tersebut, UTS meminta maaf atas tujuan sebenarnya yang ditutup-tutupi dan berjanji untuk membantu membuat bumi lebih layak huni. Codename diadopsi oleh kru Victory dan dengan menggunakan kekuatannya memungkinkan Taiho untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sunny. Boobs mendapatkan cangkok kulitnya dan bisa menjadi manusia seutuhnya dan ingin belajar tata krama. Tiger menghapus tatonya supaya nggak bikin takut teman-teman Codename. Dan film pun selesai. Oke, dari sudut pandang penonton yang bukan penggemar Star Wars, saya sangat menyukai film ini. Film aksi yang dibumbui drama khas Korea menjadikan jalan ceritanya memiliki banyak warna. Juga suguhan spesial efeknya yang luar biasa. Film ini saya kasih rating 7, dan itu dia alur cerita dari film Space Sweepers. Semoga menghibur, saya Aro pamit dulu dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.